warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Irma Oktafitriani dengan NIM 1201008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmuda dengan NIM 120100040. Kompetensi kepribadian guru tidak dapat dipisahkan dari kompetensi lainnya, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Keberhasilan pembelajaran dapat dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian guru. Guru yang memiliki kompetensi kepribadian baik akan mampu mengelola pembelajaran dengan baik pula, termasuk kemampuannya dalam berinteraksi dengan peserta didik. Guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan kepribadian peserta didik, atau lebih dikenal dengan karakter peserta didik. Penguasaan kompetensi kepribadian yang memadai dari guru akan sangat membantu dalam upaya pengembangan karakter peserta didik. Dengan menampilkan sosok yang bisa menjadi teladan, maka secara psikologis peserta didik akan merasa yakin dengan apa yang sedang dibelajarkan gurunya. Seorang guru dituntut untuk memiliki kepribadian yang menarik, akan mampu membangkitkan semangat peserta didik. Keteladanan dan pembiasaan yang dilakukan guru di sekolah akan menjadi metode yang paling efektif untuk menumbuhkan karakter peserta didik. Guru harus dapat menjadi model dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Irma Oktafitriani dan teman saya Mahmuda. Nah, kami dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari IAIN Pontianak. Kami di sini meminta kesediaan Ibu untuk kami wawancarai terkait dengan mata kuliah manajemen pendidikan. Sebelumnya, kami ingin berkenalan terlebih dahulu dengan Ibu. Ya. Terima kasih atas kalian yang mau mewawancara Ibu. Nah, Ibu sendiri ini bernama Minarni. Minarni yang mana Ibu sekarang ini mengajar di SD 04 Pontianak Timur. Kebetulan Ibu sekarang ini mengajar kelas rendah. Nah, dan fokusnya lagi kelas rendah itu yaitu di kelas 1. Nah, itu ya, itu yang dapat disampaikan dengan kalian, apa yang kalian minta. Baik Bu, terima kasih. Nah, selanjutnya kami ingin bertanya lagi dengan Ibu terkait materi tentang kompetensi kepribadian. Nah, apa pendapat Ibu mengenai pengertian dari kompetensi kepribadian? Kompetensi kepribadian untuk guru itu adalah kemampuan seorang guru yang mana guru itu mencerminkan kepribadian yang mapan, yang stabil dan dewasa dan arif, berwibawa dan teladan bagi peserta didiknya, yang sudah sebagai panutan untuk anak didik atau peserta didik. Dan juga harus seorang guru itu mempunyai akhlak yang mulia. Nah, itu menurut pendapat Ibu tentang kompetensi kepribadian. Selanjutnya Bu, seberapa pentingnya kompetensi kepribadian guru menurut Ibu? Nah, itu kompetensi kepribadian menurut itu sangat penting. Sangat penting karena guru harus menguasai kompetensi kepribadian yang mana sangat membantu
upaya mengembangkan karakter peserta didik untuk bekal mereka ke depannya. Dan secara psikologis, nah itu anak itu cenderung mengikuti atau mencontoh apa yang diucapkan, dilakukan oleh gurunya tersebut. Nah itu menurut pendapat Ibu tentang seberapa pentingnya tentang kompetensi kepribadian seorang guru. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah kompetensi kepribadian guru sudah Ibu terapkan di tempat Ibu mengajar? Ya, kebetulan Ibu ini sudah mengajar selama 12 tahun ya, tapi belum cukup lama lah dibandingkan yang lain-lainnya kan. Nah, itu alhamdulillah itu sudah Ibu terapkan dan Ibu laksanakan tentang kepribadian di sekolah tersebut. Nah, ini karena mengapa? Contohnya, selagi anak itu tidak bisa, Ibu mengajar kelas 1 ya, anak itu masuk sekolah dengan karakter yang berbeda dan tidak bisa membaca, tidak mengenal apa itu huruf-huruf dan angka-angka. Nah, tentu tentang pengaruh dari keadaan orang tua, lingkungan. Nah, ada juga sih yang bisa. Nah, kalau kita sudah menerapkan itu, anak itu yang waktu masuknya itu tidak mengetahui atau tidak mengenal huruf dan angka, dan selama dia sekolah dan kita terapkan itu, maka dia bisa membaca dan menulis. Nah, itulah menurut Ibu salah satu contoh dari upaya untuk meningkatkan kompetensi kepribadian yang Ibu terapkan untuk anak didik. Oke, selanjutnya Bu, bagaimana menurut Ibu jika ada guru yang tidak menerapkan kepribadian guru? Nah, kalau seorang guru yang tidak menerapkan kompetensi kepribadian itu sangatlah tidak bermanfaat. Janganlah, ibaratnya tidak usahlah jadi guru kalau ibaratkan. Nah, kalau seandainya memang dia tidak melakukan tentang kompetensi tersebut, dua acuan yang canangan kita. Satu, anak didik yang dia asuh, yang dia didik tentu tidak akan berhasil dalam memahami materi yang diberikan atau ajaran yang diberikan oleh guru tersebut, karena guru tersebut tidak menjalankan aturan tadi. Nah, setelah itu yang kedua, kalau seandainya aturan tidak dilaksanakan, kita terapkan, nah otomatis kita di situ ada kepala sekolah. Ada kepala sekolah, secara tidak langsung ataupun langsung kita akan diberi peringatan sama kepala sekolah. Nah, mungkin SP1, SP2, SP3, ya habis lah. Itu kalau ada SP3, tapi tidak ada ampun, tidak ada mungkin dimana kebijaksanaan kepala sekolah lah untuk menghadapi guru yang tidak menerapkan kompetensi kepribadian hidup anak didik ini. Nah, selanjutnya nih Bu, apa dampak yang dirasakan oleh peserta didik jika guru tidak menerapkan kompetensi kepribadian itu? Dampaknya, kalau seandainya guru tidak menerapkan kompetensi kepribadian, itu sangat buruk dampaknya, karena otomatis
guru itu digugu dan ditiru. Nah, kalau seandainya gurunya berkata tidak sopan, otomatis peserta didiknya pun tidak sopan. Dari perkataan, perbuatan, dan kedisiplinan. Nah, itu jelas sangat sangat mempengaruhi dari dia dalam pembelajarannya, dan karakternya yang dibentuk tadi tidak akan berhasil. Baik Bu, selanjutnya contoh penerapan kompetensi kepribadian yang sudah Ibu lakukan selama mengajar ini. Ya, contoh dari kepribadian yang Ibu terapkan di situ tentang anak-anak yang latar belakang yang berbeda dengan orang tua, ya, dari perkataan ini itu, dari bahasanya itu tidak mencerminkan seorang murid atau murid kan, anak peserta murid. Nah, disitulah peran guru, bagaimana anak ini bisa kita rangkul, kita bimbing, kita nasihati, dan supaya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, dan juga dengan disiplin. Kadang-kadang anak itu tidak disiplin ya, dengan waktu sekolahnya, semangatinya. Nah, kita ada aturan-aturan itu, dan kita mengadakan bimbingan secara tersendiri dengan bahasa kita yang halus dan sopan, yang membuat anak itu senang. Oke Bu, mungkin hanya sekian yang dapat ditanyakan kepada Ibu. Iya. Terima kasih atas waktunya karena sudah menyempatkan Wawancarai kami. Iya, nah ini sebagai kalian, harap kalian juga sebagai calon guru untuk secara tidak langsung ataupun langsung ini ya, harus menerapkan kompetensi kepribadian guru. Itu yang utama untuk kalian, untuk kedepannya, bekal kalian. Nah, apa yang kalian wawancara itu nantinya akan kembali ke diri kalian masing-masing. Pertanyaan-pertanyaan kalian akan nanti akan saya terapkan di sekolah. Kalau kalian mengajar satu tempat, nah inilah yang harus kalian pegang, yaitu kompetensi kepribadian guru. Guru itu digugu dan ditiru. Nah, itu aja pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari wawancara tadi dapat kita simpulkan bahwa guru yang menguasai kompetensi kepribadian akan sangat membantu upaya pengembangan karakter siswa dengan menampilkan sebagai sosok yang bisa digugu dan ditiru. Secara psikologis, anak cenderung merasa yakin dengan apa yang sedang diajarkan guru. Contohnya, ketika guru hendak mengajarkan tentang sopan santun kepada anak didiknya, namun di sisi lain secara disadari ataupun seringkali tanpa disadari, gurunya sendiri malah cenderung bersikap kasar dan mudah marah, maka yang akan tertanam pada siswanya bukanlah sikap sopan santun, melainkan sikap kasar itulah yang lebih melekat pada sistem pikiran dan keyakinan siswa. Kasus ini membenarkan peribahasa bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari, bahwa apa yang dilakukan guru akan ditiru oleh anak didiknya dengan porsi yang lebih tinggi. Dalam menanamkan pendidikan karakter, seorang guru harus sudah memiliki kepribadian yang baik sebelum ia sendiri mengajarkan tentang sikap dan perilaku kepada siswanya.